Karena ketika kalian ya memilih anggota DPR, DPR RI, DPRD, kalian jangan lihat orangnya. Tapi ketika partai mengatakan A, maka anggota dewan harus ikut A. Anggota dewan itu bukan wakil rakyat. Ya, kita sudah melihat kan ada beberapa pejabat yang karena dia populer, akhirnya dia terpilih. Ketika turun ke masyarakat, dia bingung mau ngapain. Partai menilai orang ini hebat nggak? Enggak. Partai nggak peduli, yang penting lu mendulang suara. Kalau dia salah milih, salah sendiri rakyatnya. Saya sering mengatakan 95% perpecahan di negara ini itu terjadi karena pemilihan langsung. Masyarakat tidak perlu ikut terlibat dalam membicarakan undang-undang, dalam membicarakan kebijakan, nggak perlu. Kembali ke OTT, hari ini kursinya Om Teddy, tukar kursi dulu Om. Iya, siap. Saya tadi lompat dari studio sebelah ini. Katanya ada Bang Teddy. Selama ini Bang Teddy host OTT, tapi sayang sekali kalau isi kepalanya kita gak gali. Karena beliau ini sangat hatam sebenarnya di dunia politik, ya kan? Beliau termasuk yang membidani lahirnya PBB sama Pak Yusril ya Om ya? Bukan, tapi saya pernah ada di sana. Pernah di sana, lalu ditarik sama Opa Hendro Priyono, ya kan? Di di PKPI. PKPI. Sekarang di Partai Garuda. Dulunya aktivis 98. Jadi kalau ngomong politik sama Om Teddy ini, ya luar biasa pengalamannya. Sekarang lagi keliling-keliling Indonesia Om ya? Ya, jadi gitu. Om Vincent, jadi kita itu kalau di partai, kita bicara partai ya, saya yakin di beberapa partai juga begitu. Kita sudah mulai konsolidasi ya ke daerah, karena untuk 2029 nanti itu nggak bisa kita tunggu di 2028 lalu konsolidasi. Jadi, sudah mulai dari awal gitu. Kalau ngomong pemilu itu setelah pelantikan presiden udah gas sudah lagi. Mulai gas lagi ya, karena kita bicara partai itu bicara bukan hanya di pusat ya. Betul. Jadi seluruh Indonesia, dan syarat menjadi partai itu bisa menjadi peserta pemilu itu nggak mudah. Iya. Makanya kalau Om Vincent tahu, partai politik di kita itu sebenarnya ada di atas 70-an partai politik. Yang masuk menjadi peserta pemilu ya hanya 18 gitu. Wah, itu berarti kondisinya kayak sebelum fusi tahun berapa itu ya? Yang kemudian hanya ada 3 partai. Ya. Banyak sekali. Oke, tapi kita nggak akan spesifik ngomong tentang partai. Kita mau gali dulu pendapat Bang Teddy. Kita mau tahu pandangan Bang Teddy tentang politik Indonesia. Nah, tadi sih saya print banyak sekali pertanyaan. Tapi kita ambil yang praktis-praktis saja. Om, kenapa betah di politik? Karena obrolan di warung sih, di rakyat bawah itu mereka bilang politik kita udah rusak. Dan kalau ngelihat faktanya emang kerusakannya parah banget. Kalau Om Teddy melihat politik Indonesia itu yang sekarang itu seperti apa? Pandangan Om Teddy. Setuju nggak ini rusak berat nih politik kita ini? Ya sesuai pertanyaan tadi, kenapa masih di politik ya? Ya pertama ya karena semua yang kita rasakan hari ini, semua keputusan itu adalah keputusan politik. Bahkan naik harga beras saja keputusan politik ya. Jadi orang kan bicara politik, masyarakat bicara politik. Wah politik begini, politik kejam, bla bla bla, nggak benar segala macam. Tapi bagaimana ceritanya kalau ya saya tidak terjun di dalam politik, karena di sanalah ya tempat kita harus membuat kebijakan, membuat aturan. Kalau kita tidak bisa menjadi pejabat, ya kalau di partai politik ya kita bisa tidak menjadi pejabat, paling tidak kita bisa melahirkan pejabat-pejabat. Ya, pejabat di daerah, kepala daerah, DPR, DPR RI, DPRD, yang dimana mereka mengikuti arah dan kebijakan dari partai politik yang mengayomi mereka gitu. Dan ya kita bisa lihat sampai hari ini masyarakat itu mengeluh kok begini ya, kok kami sudah memilih tapi kami tidak mendapatkan orang-orang yang layak lah, mereka anggap gitu kan. Dalam sebuah diskusi saya mengatakan dengan para mahasiswa, saya bilang
sebenarnya kalau mau kita mau bicara salah benar ya, kalau ya, sebenarnya tidak boleh kita bicara salah dan benar. Tapi kalau kita bicara salah dan benar, ada salahnya juga masyarakat, saya bilang. Ya. Kita bisa melihat ada banyak orang yang, ada banyak pejabat yang terpilih berkali-kali, itu lagi. Tapi setiap dia setelah dia terpilih, mengecewakan lagi gitu kan. Jadi mereka mengeluhkan pejabat itu, tapi mereka masih memilih pejabat itu. Ya. Artinya kalau kita mau cari siapa salah, sebenarnya nggak perlu ya. Tapi kalau mau cari salah benarnya, ada juga ya peran masyarakat yang membuat orang yang sudah mengecewakan mereka pilih lagi gitu kan. Akhirnya kekecewaan itu berlanjut terus menerus. Padahal masih banyak pilihan orang-orang yang memang punya tujuan ketika mendapatkan kekuasaan itu dia mau menjalankan sesuatu dengan aturan yang benar gitu. Ada banyak. Cuma ya mereka tidak mendapatkan kesempatan. Kalah dengan popularitas mungkin, kalah dengan uang mungkin ya. Dan ya kita masih belajar lah dalam berdemokrasi sampai hari ini. Saya yakin 10 tahun kemudian masyarakat kita akhirnya coba berpikir ulang kok. Mereka akan merestar lagi cara berpikirnya bahwa kalau yang ini sudah mengecewakan, mau berapapun dikasih uang kami tidak akan memilih. Saya yakin 10 tahun kemudian, sekarang belum. Iya, kalau saya ngambil posisi masyarakat ya, Om, reaksinya kan jadinya kan ada dua, antara apatis atau pragmatis. Iya. Ya, sayangnya saya nggak punya data golput di setiap pemilu itu kan. Itu kan bukti orang udahlah apatis, ngapain pemilu nggak pemilu sama aja, yang muncul lulu juga gitu. Yang kedua orang jadi pragmatis. Karena apa? Misalnya kan banyak janji tuh selama masa kampanye kan. Tapi begitu terpilih, janji nggak ditepatin. Akhirnya ya udahlah, kita nggak usah nunggu janji lah. Lu datang kampanye, orang jadi pragmatis kan. Lu bayar berapa, gue milih. Dan akhirnya memang ya orang bilang bener, rusak udah. Pemilihnya juga rusak, orang yang dipilih juga rusak semua. Jadi akhirnya orang bertanya begini sekarang, masih penting gak sih ngurus gitu-gituan? Ada pemilu, ada orang jadi kayak ya udahlah, mau pemilu kek, mau apa kek, saya gak peduli gitu. Ya. Nah, Om Vincent ya, saya mau sampaikan kalau saya sekarang di posisi sebagai pimpinan partai politik, saya politisi, saya punya kewajiban ya diberikan oleh undang-undang untuk memberikan pendidikan politik. Dan ini sering saya sampaikan di dalam berbagai pertemuan. Yang sebenarnya kalau masyarakat mengerti, ini bisa menjadi solusi. Jadi begini, Om Vincent. Kita kalau bicara pemilu di DPR ya, kan banyak yang turun ya ke masyarakat. Mereka selalu menjanjikan berbagai hal kan. Wah ya. Nah masyarakat itu terlena ketika yang datang, misalnya nih, Om Vincent datang nih ke tempat saya. Om Vincent bilang, saya kalau terpilih ya, saya akan melakukan A, B, dan C. Gitu. Masyarakat akhirnya, wah saya pilih Om Vincent deh. Nah itu adalah keliru. Saya selalu mengatakan, ya, ketika saya kampanye, saya selalu mengatakan itu kekeliruan. Karena ketika kalian ya memilih anggota DPR, DPR RI, DPRD, kalian jangan lihat orangnya. Kalian harus lihat partainya. Ya. Kalau para pimpinan partai, ya statement-statementnya itu mengatakan kami arahnya ke DEF. Misalnya nih, saya di Partai Garuda nih ya. Terus ada calon anggota DPR Partai Garuda cerita bahwa kalau saya dipilih saya akan melakukan ABC. Tapi nggak sesuai sama visi partainya. Tapi partainya ternyata DEF. Nah, dapat dipastikan itu calon bohong. Itu bohong. Nah, ini saya sering sampaikan ya dalam berbagai kesempatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya selalu bilang, Ibu Bapak, coba Ibu Bapak lihat ya. Saya tidak mau membicarakan undang-undang, terlalu tinggi lah. Terlalu ribet. Tapi saya coba bilang, Bapak Ibu lihat di DPR sana. Ada nggak namanya fraksi rakyat? Nggak ada. Yang ada fraksi partai A, partai B, partai C. Jadi, kalau apa kata partainya, kalian harus memutuskan A. Selesai. Mereka harus memutuskan A, mereka harus bilang A. Walaupun
di masyarakat ingin B, ya. Tapi ketika partai mengatakan A, maka anggota dewan harus ikut A. Maka kekecewaan itu, ya, akhirnya mereka kecewa sama Om Vincent nih. Katanya Om Vincent bakal begini waktu kampanye. Ya. Mana? Ya iya. Karena sebagai anggota DPR, ya, Om Vincent itu tidak punya kewenangan penuh untuk menentukan A, B, dan C. Karena anggota dewan itu bukan wakil rakyat. Wakil partai. Wakil partai. Makanya saya bilang, wakil rakyat itu adalah partai politik. Banyak yang tidak setuju, ya, per statement ini. Tapi ada beberapa ahli hukum setuju juga. Ketika mereka membaca undang-undang pemilu, ketika mereka membaca undang-undang dasar 45, oh iya ya, ternyata wakil rakyat itu adalah partai politik. Jadi akhirnya orang, kalau saya masyarakat itu, berarti partainya dong yang salah. Kenapa orang-orang seperti si V, si M, kok bisa lolos gitu di penjaringan anggota dan diajukan sebagai caleg pula? Ya karena partai politik itu, ini masyarakat juga harus tahu, partai politik itu tujuan mendapatkan kekuasaan. Iya. Ya. Jadi kalau partai politik dibentuk hanya untuk memberikan pemahaman, itu nggak ada. Partai politik itu tujuannya adalah mendapatkan kekuasaan. Cara mendapatkan kekuasaan, ya partai politik itu melihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat masih suka ngelihat artis, maka mereka akan tampilkan artis. Yeah. Partai itu kan nggak mikir, yang penting bagaimana mendulang suara kan. Yeah. Karena ketika dapatkan suara itu mereka bisa, ya, misalnya kalau mendapatkan suara di DPR banyak, otomatis mereka bisa mengajukan calon presiden nanti, gitu kan. Atau nanti mereka bisa membuat kebijakan di daerah dengan mereka memiliki anggota dewan yang penuh gitu. Jadi itulah ya tujuannya. Makanya suka nggak suka ini saya harus sampaikan apa adanya bahwa masyarakat kalau memilih itu calon anggota dewan itu jangan lihat orang yang datang, tapi lihat arah partainya. Yang kedua itu banyak masyarakat kecelek. Jadi ada anggota dewan, calon anggota dewan turun ke daerah, ke masyarakat. Mereka mengatakan kalau saya jadi, saya akan buat program ini, program itu, program ini. Padahal fungsi anggota dewan bukan itu. Yang disampaikan itu adalah fungsi kepala daerah. Ya. Nah masyarakat banyak yang belum tahu. Karena saya turun ke masyarakat waktu kampanye, saya tanya, dulu ada nggak anggota dewan yang bilang dia akan bikin program ini dan itu? Iya Pak, tapi nggak kejadian, nggak ada. Ya iyalah, karena itu bukan fungsinya mereka. Fungsi anggota dewan kan cuma sebagai legislasi, membuat aturan, ya. Lalu budgeting, pengawasan, sama pengawasan. Membuat program itu ya itu adalah kepala daerah. Nah banyak masyarakat yang kecelek dengan hal itu gitu. Seolah-olah mereka dijanjikan kalau si ini jadi mereka akan dibuatkan program ini dan itu. Inilah yang sebenarnya kalau kita mau jujur melihat yang seperti yang ditanyakan Om Vincent tadi, ya begini ya kondisinya, realnya. Jadi kalau bicara apakah politik kita sekarang ini rusak, ya karena partai politik tujuannya mendapatkan kekuasaan, mendapatkan suara, dan yang dia lakukan sebagai ya tim marketingnya dia melihat bahwa ini loh suara ini yang bisa kita dapatkan. Ya udah kita masukin artis, kita masukin yang ganteng, kita masukin yang ini. Oh ada yang sana daerah sana butuh uang gitu kan, kita masukinnya. Jadi masyarakat juga ikut menyumbang lah. Betul. Dan kalau saya simak tadi penjelasan Om Teddy, jadi kayak setiap elemen itu saling menyandra gitu Om ya. Misalnya kan masyarakat taruhlah disandra secara halus lewat janji dan amplop-amplop itu serangan fajar dan lain-lain yang selama ini sering diceritakan. Lalu ketika orang-orang yang tadi berkampanye itu terpilih, mereka disandra oleh kepentingan partai ya kan. Lu nggak bisa bebas lagi karena lu harus ngikut visi partai. Ya kan? Lalu partai kemudian misalnya ketika presiden terpilih
dikirimlah utusan jadi menteri. Itu pun jadi sandra juga. Jadi partai menyandra anggota dewannya lewat visi misi partai. Begitu juga menterinya yang diutus ke kabinet. Akhirnya ya benar orang bilang politik itu hanya ada kepentingan. Ya politik Gitu. memang kepentingan. Cuma kepentingannya kepentingan baik atau kepentingan yang tidak baik. Ada ketiga. Ada yang dia nggak tahu kepentingannya apa, yang penting dapat kekuasaan. Nah itu bahaya itu. Nah itu banyak, ya, nggak tahu mau ngapain. Ya, kita sudah melihat kan ada beberapa pejabat yang karena dia populer, akhirnya dia terpilih. Ketika turun ke masyarakat dia bingung mau ngapain. Ya partai nggak peduli, yang penting lu mendulang suara. Iya. Nah, yang tadi mungkin saya harus jelaskan begini, Bang Vincent ya. Jadi gini, pemilu di kita ya itu adalah pemilu presiden sama pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu ada dua, ada DPR, ada DPD. Ya. Ya. Kalau kita bicara di konstitusi kita, yang menjadi calon presiden itu siapa? Orang. Ya. Yang menjadi calon anggota dewan, anggota DPD siapa? Orang. Tapi ingat, yang menjadi calon anggota dewan itu bukan orang. Peserta pemilu legislatif itu bukan orang, tapi partai politik. Partai politik. Jadi yang kita lihat anggota dewan selama ini itu adalah partai politik. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau ada anggota dewan di DPR, DPRD, ketika dipecat sebagai anggota partai politik, otomatis dia harus keluar dari DPR. Karena dia sudah tidak mewakili partai politik. Kalau presiden, ketika dia dipecat, ya, kan Pak Jokowi dipecat tuh dari PDIP, tetap jadi presiden, karena nggak ada urusannya. Anggota DPD nggak boleh berpartai kan, nggak berpartai, dia mandiri gitu. Nah jadi ini sangat disayangkan ya, informasi seperti ini itu jarang disampaikan oleh para politisi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu dicokoki dengan hal-hal yang ya artinya nanti ke depan buat nipu masyarakat lagi gitu. Oke. Nah kemudian orang menyederhanakan saja, udahlah saya nggak usah ikut pileg, pilpres aja. Ya. Akhirnya kan jadi begitu kan? Iya. Misalnya itu padahal secara sistem demokrasi kan nggak begitu, ya kan? Apalagi sekarang kan pemilihan langsung, pileg langsung, pilpres langsung. Udahlah saya absen aja di pileg misalnya, saya ikut pilpres aja. Gimana itu? Nah sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya nih di satu TPS ada masyarakat, ada 100 masyarakat, 100 pemilih, yang milih cuma 10. Ya udah, itu yang jadi. Jadi rugi siapa? Oh jadi tetap aja dihitung. Tetap dihitung gitu. Oke. Ya. Jadi sempat ada yang tanya, Pak kalau kita 60% atau 80% di TPS kita nggak milih, ya nggak ada masalah saya bilang. Karena memilih itu bukan sebuah kewajiban, itu hak. Ya. Karena hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Beda kalau kewajiban. Sehingga mau yang milih cuma 10, ya udah itu suaranya. Dan ketika dia jadi anggota dewan, ya itu anggota dewan kalian gitu. Dia jadi kepala daerah, itu kepala daerah kalian. Dengan 10 suara. Ya. Oke. Tapi itu tidak akan mengurangi jumlah kuota DPR di... Nggak akan. Misalnya setengah dari penduduk Indonesia ini. Nggak akan. Oke. Nah, jadi karena perhitungan itu ya. Banyak kan yang bilang udah golput, hati-hati. Ya. Ini banyak yang memprovokasi begitu, tapi nggak tahu siapa kan. Tapi tiba-tiba ada masyarakat yang ngomong ke temennya atau ngomong ke tetangganya, jangan milih. Itu pidana, gitu. Lu boleh nggak milih, tapi ketika lu mempengaruhi orang untuk tidak memilih, itu lu bisa kena pidana. Ini masyarakat banyak nggak tahu. Dan ketika orang bilang, udah jangan pilih, golput aja, itu nggak mempengaruhi apapun gitu. Oh, hanya ekspresi tentang hak dia aja. Iya, gitu. itu tidak mempengaruhi apapun. Makanya
ketika ada kan di kepala daerah Lawan nih, kota kosong. Kota kosong. Ada kota kosong menang kan? Ada kota kosong menang. Lalu Mempengaruhi nggak? Enggak. Karena nanti tetap akan ada pejabat sementara kan? iya betul. Nanti akan diulang lagi. Ya, anggaran lagi. Baru lagi. Dan nanti akan tetap ada yang terpilih. Jadi nggak ada gunanya. Gitu. Oke. Makanya masyarakat daripada melakukan seperti itu ngapain? Malah ya kita bisa dengar kan, kita nggak nyoblos nanti Ada. surat suara itu dipakai orang lain kan? Iya. Atau pemilih pengganti. Iya kan? Dia mendingan Pemilih cadangan. udah kita lihat misalnya partainya kemana nih arahnya. Oh partainya ke kiri arahnya. Berarti nggak cocok sama saya. Udah saya nggak mau milih calon anggota dewan dari partai A gitu ya. Karena konsep partainya nggak jelas. Walaupun yang nyalon itu bapaknya, omnya, kawannya. Karena sebaik apapun kawannya, omnya, bapaknya, ketika sudah jadi anggota dewan, dia tidak punya kewenangan melampaui dari partai politik. Oke. Nah, balik ke yang tadi Om, apatis dan pragmatis. Itu efeknya jadi ke produk legislasi kita ya. Kayak misalnya kemarin ada KUHP, orang kayak gak peduli gitu. Jadi partisipasi politik tuh ya sekedar ritual 5 tahunan. Oh ada pencoblosan, nyoblos. Setelah itu orang kayak, karena masyarakat berpikir, sama aja. Siapapun yang terpilih ya itu aja. Kayak kemarin ada KUHP yang sebenarnya penting banget. Tapi orang kayak gak peduli. Walaupun mungkin ada drama bikin kontroversi bahwa ditolak ini. Itu kan kalau menurut saya kemarin tuh bagian dari publikasi kan. Supaya masyarakat tuh aware sama KUHP yang baru. Tapi kayak produk undang-undang seperti Om Teddy bilang banyak sekali undang-undang yang kita sudah produksi di Senayan itu. Tapi kayaknya masalah komunikasinya pemerintah, publikasi dan lain-lain. Tapi kayak masyarakat nggak peduli gitu, Bang. Ya. Jadi lu bikin aturan, ntar lu juga yang langgar, lu yang revisi, jadi masyarakat tuh kayak, makanya saya bilang apa pentingnya politik ya sekarang gitu ya. Penting karena ya secara hakikat kita kan orang bilang siapa bilang kita zon politikon kan makhluk bermasyarakat. Tapi dalam konteks politik sebagai kekuasaan mekanisme pengambilan kebijakan kayak orang nggak peduli Om. Ya. Orang ikut pemilu juga misalnya mungkin ya kasar-kasarnya nanti ada artis datang tapi produk dari pemilu itu sepertinya orang nggak peduli. Termasuk hasil dari ya kerja-kerja Senayan itulah. Contohnya kemarin. Dan saya kira dalam periode 5 tahun kemarin aja ya. Kalau kita lihat itu produk undang-undangnya banyak sekali. Tapi saya yakin jangankan di daerah gitu. Kita survei di Jakarta aja. Tahu nggak? Misalnya undang-undang ITE yang udah lama itu juga belum semua orang tahu. Nah ini masyarakat apatis atau memang sistem komunikasi pemerintah yang nggak jalan. Padahal kita punya Menkominfo yang gede banget sebenarnya kan. Kementerian loh Kominfo itu. Apakah dia tidak berperan di situ atau gimana? Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur, yang real, yang benar, ya, yang secara konstitusi dan Pancasila itu adalah masyarakat tidak perlu terlibat, yang benarnya ya, terlibat dalam mempelajari undang-undang, KUHP apapun, undang-undang yang diterbitkan, nggak perlu. Nggak perlu tahu juga. Nggak perlu. Tapi dihukum kan itu kalau orang udah dewasa dianggap tahu Om. Iya, tapi mereka itu gini, masyarakat itu kalau kita mau bicara yang realnya ini ya, yang seharusnya di negara demokrasi kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, ketika masyarakat tidak dalam tanda kutip mempedulikan KUHP baru, ITE baru, itu sebenarnya memang harusnya begitu. Bingung kan? Iya. Karena begini nih, masyarakat kita itu ya berdasarkan Pancasila itu dari sila keempat. Katanya dipimpin oleh perwakilan. Iya. Ya. Makanya demokrasi, kata demokrasi kan keikutsertaan masyarakat kan. Keikutsertaan masyarakat itu ya dalam politik, dalam tanda kutip politik pragmatis ya. Itu ya di pemilu itu. Di TPS itu. Karena ketika mereka sudah memilih, maka
secara hukum mereka sudah berpartisipasi, menjalankan politik dan memilih orang yang mewakili mereka. Nah, itu bagaimana? Mewakili, sudah dipilih untuk mewakili, terus dia kerja direcokin gitu. Iya. Nggak begitu dong. Jadi ini orang kayak lu kerja tapi ekornya ditarik. Nah, makanya saya bilang sebenarnya nggak perlu kalau kita bicara Indonesia ya. Yeah. Peran masyarakat adalah secara legal ada di situ, di pemilu dan di TPS. Di pemilu, mereka menilai siapa yang mereka akan pilih. Dan di TPS adalah tanda tangan mereka gitu. Artinya mereka coblos itu adalah mereka menandatangani, menyatakan setuju untuk diwakilkan. Tapi begitu masuk Senayan, mereka jadi wakil partai. Ya karena memang dipilih partai. Karena yang dipilih oleh, makanya coba lihat sebelum tahun 2009 itu kan pemilihan kita pakai partai politik. Ya. Nggak ada kita. Makanya bagaimana bisa nggak pemilihan legislatif itu tidak orang? Partai. Memang harusnya partai. Partai yang menentukan. Karena zaman dulu itu ya sebelum 2009 itu partai. Partai. Nanti partai yang menentukan mana tokoh-tokoh hebatnya. Kalau sekarang kan apa? Artis, influencer, orang terkenal, ya, yang akhirnya ketika jadi pelongo gitu kan, nggak tahu dia mau nyanyi ngapain lagi gitu, di dewan. ya kan? Nah, partai itu adalah sebuah mesin yang punya produk-produk orang-orang yang berkualitas, ya. Tapi karena sistem pemilihan kita akhirnya jadi orang DPR, maka marketingnya berjalan nih, marketing partai. Bagaimana caranya mendapatkan suara? Ya udah, masyarakat lagi senang sinetron ini, ya artisnya udah tarik nih. Masyarakat lagi senang sama penyanyi ini, ya udah tarik. Partai menilai orang ini hebat nggak? Enggak. Jadi bukannya itu bagian dari ini Om, kayak mengibuli publik masyarakat. Masyarakat mau kok. Sekarang gini, di depan mata Om Vincent adalah pimpinan partai politik. Ya. Ada dua nih. Si artis ini itu digemari. Ya. Terus ada lagi calon satu. Ini adalah seorang akademisi hebat. Milih yang mana? Artis. Udah pasti. Partai terpaksa melakukan itu. Karena untuk mendulang suara agar supaya dapat kekuasaan. Tapi kalau sudah balik lagi pemilihannya melalui partai, ya, sesuai dengan konstitusi kita, maka kita akan punya anggota dewan yang berkualitas. Anggota dewan yang berkualitas, ya, baik DPR maupun DPR RI maupun DPRD. Lalu pemilihan kepala daerah, kembali lagi, ya, konstitusi kita membolehkan. Konstitusi yang berlaku sekarang ini, itu pemilihan lewat DPRD harusnya. Untuk kepala daerah. Undang-undang pemilu kita undang-undang pilkada kita keliru. Oke, dengan menerjemahkan itu sebagai pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu, ya, nggak ada. Di konstitusi kita nggak ada pemilihan langsung untuk kepala daerah. Nah, terus dari mana dasarnya selama ini kita punya? Diterjemahkan di DPR. Gitu. Padahal konstitusi kita tidak mengatakan itu. Konstitusi kita itu mengarahkan untuk ya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oke, berarti masih perwakilan gitu. Harusnya. Gini, sekarang bisa lihat gak hancurnya? Anggota kepala daerah boleh ngelawan DPRD. Karena dia ngerasa bukan dia yang pilih. Padahal DPRD kan wakil rakyat ceritanya. Ya, dia nggak mau denger. Betul. Contohnya Deddy Mulyadi lah yang waktu itu walk out di sidang paripurna itu. Dia nggak mau denger wakil rakyat. Makanya kenapa saya bilang tidak perlu sebenarnya rakyat. Karena begini, rakyat ketika sudah memilih udah selesai dia. Ya. Kalau dia salah milih, salah sendiri rakyat kan. Makanya
kalau sampai pemilihan, kita kan mau dapat yang berkualitas ya. Kenapa tidak berkualitas? Karena partai politik, seperti yang saya bilang tadi, kalau Om Vincent jadi ketua partai, pasti dia akan pilih artis dong. Daripada akademisi itu. Itu wajar. Kalau sudah partai politik, masyarakat akan milih partai politik kan? Iya. Bukan orang kan? Nah, partai politik, nah yang nanti ketika dia dapat suara, oh ternyata partai ini dapat 4 kursi, ya dia pilih tokoh-tokohnya duduk situ. Nah, sudah dapat tokoh-tokoh hebat, misalnya di DPRD nih, tokoh-tokoh hebat, ya. Terus pemilihan kepala daerah, ya tokoh-tokoh hebat ini akan mencari orang hebat lagi kan. Pemilihan kepala daerah sekarang sama seperti pemilihan calon anggota dewan DPRI, DPRD, melihat sosok kan, artinya artis kek, mau ini kek, walaupun saya bukan mengatakan artis itu bad, enggak juga ya, sahabat saya Rieke Diah Pitaloka artis tapi hebat, Keren. ya keren. Farhan, ya Farhan. Sekarang malah jadi, ya, tapi ada juga daerah yang pelangap-pelongo doang kan, ya. Nah, ya kita harus akui gitu. Iya. Nah kalau sampai sistem kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya, di mana kita adalah perwakilan, maka yang diinginkan Om Vincent agar supaya anggota dewan kita dewan yang berkualitas, kita memiliki kepala daerah yang berkualitas, itu bisa terjadi. Ya, kita contohin lah ya, musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kan. Nah, kita bisa ngelihat kan kualitas-kualitas pejabatnya kan. Ya itu karena apa? Karena pemilihan langsung. Dan itu ada ketua partai loh Om di situ. Berarti kualitas partainya juga diragukan gitu. Ya karena memang gini, partai itu terpaksa melakukan itu. Dia tahu bahwa dengan menampilkan hal seperti itu masih laku gitu. Bahkan itu ketua partai. Iya, karena itu bagian dari marketing, Bos. Wah, celaka juga kalau kita misalnya gini. Taruhlah, udahlah kita pemilih balik seperti dulu. Iya. Yang kita pilih adalah partai. Tapi kan masyarakat lihat, di partai juga banyak koruptornya gitu di partai. Ya, bahkan itu salah sendiri partainya. Iya, bahkan nanti partai itu justru melindungi orang-orang itu kan, ada isu-isu kan bahwa wah nggak mungkin dia ditahan, partainya kuat segala macam. Jadi masyarakat tuh jadi serba salah Om. Kita mau balik ke partai, partainya kayak begitu. Ada juga pimpinan partai juga yang kebanyakan safarinya, ya kan. Nah, sekarang misalnya gini, saya pernah di LSM dulu. Kita pernah mewacanakan kontrak politik sama caleg misalnya. Oke, semua warga di kampung ini milih lo, tapi kalau lu nggak beres, kita berhak nggak narik. Tapi kan nggak bisa karena nggak bisa. Nah, kalau itu kontrak politik dengan partai, bisa nggak itu? Memang dia orang partai kok. Anggota dewan itu bukan pribadi loh. Enggak, maksudnya masyarakat yang akan melakukan kontrak nggak bisa. itu. Tidak mungkin ya. Oh, masyarakat dengan partai politik? Dengan partai politik. Bisa. Bisa. Taruhlah misalnya saya NTT, kita kontrak politik lah sama partai Bisa. Garuda gitu. Bisa. Tapi kalau lu aneh, pecat semua ini anggota dewan lu dari Bisa. itu. Bisa. Karena yang dia kontrak itu bukan dengan orang per orang, tapi dengan partai. Bisa terjadi, Bos. Tapi ketika partainya ternyata tidak menepati janji, dia tidak ada sanksi hukum. Tapi sanksinya adalah, oke. Gua nggak akan pilih lagi loh. Tapi lama nunggu 5 tahun lagi. Makanya begini nih. Kan saya bilang, partai itu udah 70-an lebih kan. Iya, betul. Nah, artinya kalau nggak suka dengan semua partai, ya bikin partai. Karena memang caranya di Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan dan di dunia ya harus lewat partai. Belum ada model lain lagi gitu di dunia ini. Ya, saya sering mengatakan 95% perpecahan di negara ini itu terjadi karena pemilihan langsung. Yes. Dan terbukti kan, walaupun skalanya masih kecil ya. Jadi dari 2009 saya sudah mengatakan gara-gara pemilihan langsung ini saya sudah melihat setelah 2009. Ya, pemilihan langsung baik DPR maupun kepala daerah itu yang menyumbang 95% terjadi perpecahan di negara ini. Kenapa? Karena masyarakat ikut bertarung. Betul. Ya. Jadi mudaratnya itu jelas. Jadi di beberapa daerah itu kan perkelahian, keributan antar pasangan. Loh, itu ngeri sekali. Saya itu
pernah ke Sampai Sulawesi. bakar-bakar rumah segala. Kita pernah ke Sulawesi. Saya pernah ke Sulawesi untuk urusan ada calon kepala daerah mau kampanye gitu kan. Saya dengan seorang tokoh lah ya partai. Kita pagi-pagi ngopi di pasar. Ya. Di pasar ikan. Kita ngopi jam-jam 6 lewat lah pagi. Itu tukang ikan ya. Mau bacok-bacokan. Hanya karena beda. Karena beda. Iya. Bahkan ada suami istri yang sampai cerai kayaknya. bahkan ya grup WA ribut, grup keluarga ribut, grup SMA ribut, kelompok ya, tongkrongan ribut gitu kan. Ribut. Jadi dari 2009 ya, saya konsisten mengatakan ya Om Vincent bahwa 95% perpecahan di negara ini akibat pilkada langsung dan pemilihan legislatif langsung. Iya kan, kayak cebong kampret tuh kan sampai sekarang tuh masih. Cebong kampret apalagi tuh. Sekarang ada Kledung sama Termul. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak menghormati konstitusi kita. Konstitusi kita itu memang menyatakan perwakilan. Dan kita melanggar itu. Kita melanggar itu yang membuat kerusakan di negara ini. Maka kembali di pertanyaan tadi, kenapa saya bilang masyarakat tidak perlu terlibat? Ya iya, karena masyarakat tidak perlu ikut membuat undang-undang. You sudah wakilkan. Oke, tapi kan efek dari implementasi undang-undang itu dirasakan oleh masyarakat. Itu berkali-kali saya sampai ada pertanyaan begini, saya bilang begini. Ukurannya yang mana? Misalnya nih. Undang-undang tentang pajak misalnya. Pajak, ya. Semua harus bayar pajak, tapi orang nggak tahu nih aturannya apa sih, pajak bangunan apa, pajak penghasilan dan sekarang pertanyaannya, apakah semua masyarakat tidak setuju? Tidak juga. Tidak juga. Terus legalitasnya apa? Kalau ada sebagian kelompok mengatakan, wah nggak benar nih. Tapi kelompok yang lain mengatakan benar kok. Apa legalitasnya yang bisa membenarkan pernyataan si A atau si B? Nggak ada. Maka yang punya kewenangan untuk mengatakan sesuatu yang itu benar atau salah, ya orang yang sudah kita pilih. Makanya produk undang-undang itu adalah produk yang dilahirkan atas pilihan masyarakat. Secara tidak langsung ya. Secara langsung malah, jangan salah. Karena ketika dia benar-benar ya memilih partai politik, ya arah partai politik dia sudah pelajarin, berarti dia sudah tahu bahwa ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Maka secara langsung dia nyoblos untuk mewakili pikirannya dia. Tapi kan pikiran masyarakat kan nggak bisa sama. Jadi balik lagi Om Vincent bahwa seharusnya masyarakat tidak terlibat dalam urusan ini. Yang terlibat siapa? LSM. Ya kan mereka nyari duit juga. Iya. Saya pernah di LSM Top. Saya malah bilang, saya malah tahu bahwa ada LSM asing yang gelontorin uang begitu banyak. Ya. Gue malah sempat ribut. Gue bilang lu nggak bener nih. Ya. Tapi ya itu fakta yang terjadi. Ya. Jadi Om Vincent bertiga nih kita nih mau bikin apa? LSM nasional. Jadi bertiga. Cuma cukup 3 orang kok jadi LSM. Iya. Terus apakah kita sudah menjadi orang paling benar kan enggak? Yes. Oke. Jadi Om Teddy, apa konklusi catatan kritis Om untuk kondisi politik kita sekarang? Karena terus terang aja kayak dengar kata politik, DPR, bupati, gubernur ada rasa-rasa sama aja gitu. Jadi masyarakat tuh kayak udah apatis gitu loh. Udahlah kapan lu datang kunjung kita aja bawa beras, bawa apa. Akhirnya mungkin itu juga yang ada di Sumbar sekarang ya, di Sumatera itu ya. Karena udahlah lu nggak usah ngomong, kita nggak peduli. Jadi padahal bukan itu kan politik yang seharusnya gitu ya. Ya hakikatnya bukan seperti itu politik, tapi orang jadi pragmatis. Kalau Om Teddy apa konklusinya Om? Apa catatan Om? Sebelum saya catatan ke sana, saya bilang begini nih. Kita pakai logika ya. Perlu nggak ya pejabat-pejabat itu meyakini masyarakat
nggak perlu. Sebenarnya kalau kita mau bilang sebenarnya, ya. Misalnya pejabat kepala daerah perlu nggak meyakinkan masyarakat? Nggak perlu, karena masyarakat milih dia buat kerja. Ya. Ya, saya milih you supaya you kerja. Tapi kenapa dia akhirnya banyak ngomong, banyak bacot? Karena investasi dia buat pemilihan selanjutnya. Gitu. Iya. Coba kalau pemilihan kepala daerah sudah bukan perorangan, kita akan memilih kepala daerah yang nggak banyak bacot. Iya. Kepala Bacotnya ke partai aja. Kepala daerah yang tidak banyak bacot, kenapa? Karena dia bacot juga belum tentu dia jadi kepala daerah nanti oleh partai, gitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia kerja agar supaya berprestasi dan partai akan memilih dia lagi. Karena ketika dia berprestasi, otomatis masyarakat akan memilih partai si kepala daerah itu ya. Tapi karena sekarang terpisah, ya, maka si kepala daerah ini kan gini, kepala daerah tanpa partai bisa loh. Iya. Dan itu melanggar calon independen. Itu melanggar undang-undang kita, Undang Dasar 45 kita. Gak boleh sebenarnya. Maka ketika dia independen, mati yang namanya DPRD. Iya. Ya, DPRD nggak bisa ngapa-ngapain dia. Rusak sistem dan tatanan kita. Kenapa banyak kepala daerah banyak bacot? Ya karena investasi mereka untuk next. Padahal mereka dipilih untuk kerja. Ya, kita sudah ngelihat kan yang terbaru ini di bencana alam. Nah, kerjanya dikit, bacotnya banyak gitu. Nah karena investasi dia buat politik ke depan. Bencana itu saya akan membabat semua perusahaan yang membabat hutan di Sumatera. Ya gitu kan. Ya, itu investasi. Investasi politik ke depan. Makanya, nah kalau konklusinya, kalau saya nggak akan bicara partai saya di sini, selalu mengatakan, ya, baik saya pribadi maupun saya sebagai partai, selalu dalam berbagai kesempatan saya mengatakan, kalau kita khusus bicara mengenai sistem negara demokrasi, saya selalu mengatakan back to basic. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kembali bahwa pemilu itu, pilkada itu dipilih oleh DPRD. Kembali anggota dewan itu dipilih partainya. Ya. Kalau sudah begitu, keributan di masyarakat saya yakin 80% berkurang. Kenapa? Karena para provokator udah nggak punya makanan lagi, nggak punya pekerjaan lagi. Buzzer nggak punya, dan yang penting itu orang yang ngomongin katanya ahli politik udah nggak perlu lagi. Karena apa? Karena mereka sudah tidak dapat pekerjaan dari kepala daerah, calon kepala daerah. Mereka sudah tidak dapat pekerjaan dari calon anggota dewan. Karena mereka itu adalah penyumbang terbesar kerusakan di negara ini. Pion-pionnya mereka. Karena mereka harus memenangkan calonnya kan, harus menghantam calon yang lain, gitu. Para pengamat-pengamat ini ikut bermain juga nih. Pengamat-pengamat itu kan dia harus mendukung salah satu kan, dan itu nggak gratis juga, Bos. Gitu. Ya kita tahu lah, kita di dalam partai itu tahu. Survei dan lain-lain juga gitu ya. Iyalah. Jadi keriuhan itu nggak akan ada kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya, di mana harus ada perwakilan. Dan satu lagi, masyarakat tidak perlu ikut terlibat dalam membicarakan undang-undang, dalam membicarakan kebijakan, nggak perlu. Setelah mereka tanda tangan kontrak di TPS, ya sudah, jalani aja kehidupan mereka sehari-hari. Sampai nanti 5 tahun kemudian mereka mereview presidennya pantas untuk kita pilih lagi, partai di DPR pantas kita pilih lagi, ya, sehingga kita mendapatkan anggota dewan yang berkualitas dan mendapatkan kepala daerah yang berkualitas. Dengan catatan partainya juga harus berbenah gitu ya. Ya, partai otomatis, Bos. Gini, kita kan melihat partai itu, wah, ini partai pakai artis, pakai ini. Dia terpaksa ngelakuin itu. Dia terpaksa ngelakuin itu karena tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan kan. Muak nggak dia? Pasti muak. Dia masukin misalnya influencer yang dia tahu misalnya ini orang kagak ada isinya tapi banyak pendukungnya gitu kan. Muak nggak? Muak dia.
Cuma nggak ada pilihan. Gitu sih Om Vincent, kalau kita mau bicara apa yang konklusi saya ya back to basic. Oke. Baik, terima kasih Om Teddy. Pemirsa terima kasih. Jadi politik itu kita berharap dikembalikan kepada hakikatnya untuk mencapai kebaikan bersama. Itu kata Aristoteles dulu ya. Tapi dalam perkembangan banyak definisi politik. Tapi kalau bonum comune itu, kebaikan bersama itu tidak tercapai, memang sikap apatis dan pragmatis yang menyumbang kerusakan terbesar kepada politik itu sendiri akan terus terjadi. Kurang begitu ya Om Teddy. Ya. Selamat malam. Jangan lupa tonton terus OTT hanya di cumi-cumi.com.